akhirnya dia mengadu peruntungan tuh di Amerika Serikat. Ya tepatnya di tahun 2002 menjadi seorang koreografer di film Highlander, Endgame, and Blade kedua. Yang ternyata koreografinya dia itu sangat disukai oleh sutradara Guillermo del Toro. Jadi sampai-sampai Doni itu ternyata ikut jadi cameo, bro. Atau jadi apa ya, istilah dapat peran juga di film Blade 2 ini. Oh, dapat peran juga ya? Dapat peran juga. Cuman memang perannya nggak terlalu dominan, tapi yang gue suka peran-perannya Donian ini di setiap film-film barat, perannya itu ikonik. Walaupun perannya kecil tapi membekas ya, gitu kan. Gitu. Di penonton tuh jadi gitu kan. Ya, itulah kenapa tadi kita bilang peran-peran dia walaupun kayaknya gitu, tapi itu fondasi. Fondasi. Sampai akhirnya tuh di tahun yang sama nih, seorang Jet Li gitu kan, ya dia tuh ngajak Donnie Yen ini bermain film bareng di film Hero. Film Hero ya. Ini film keren juga. Keren. Waktu itu disutradari sama sutradara kondang ya. Sutradara kondang namanya tuh Zhang Yimou. Ya, betul. Lalu kita maju nih ke tahun 2003, Donnie mendapat penghargaan dari Hong Kong Film Awards untuk ini nih, Best Action Choreography. Jadi memang koreografinya dia bagus. Itu di film apa tuh, bro? Itu untuk film The Twin Effect. Twin Effect, ya. Dia memang nggak ikutan. Iya, dia cuma hanya koreografi aja. Tapi jadi koreografi juga dia dapat penghargaan. Ya, kayak gue bilang, jadi karirnya dia itu nggak hanya di layar lebar, tapi di belakang layar juga. Behind the scene juga ternyata dia berkiprah. Oke, kita lanjut ya ke tahun 2003-nya nih. Jadi Donnie ini tuh collab bareng sama Jackie Chan. Wah, tadi sama Jerry, sekarang sama Jackie Chan. Ya kan? Di film Shanghai Nights sebagai penjahat. Ya kan? Nah, lagi-lagi di sini tuh Donnie mulai makin dikenal. Gitu. Di Hollywood ya? Di Hollywood. Karena film Shanghai Nights ini dibintangi Jackie Chan bareng Owen Wilson. Dan itu tuh dirilisnya di Amerika. Ya, sebenarnya film ini cukup sukses dan menurut gua lucu sih filmnya. Karena Owen Wilson komedian, Jackie Chan juga komedi action. Iya. Keren sih kalau gue bilang film ini. Dan Donnie Yen lagi-lagi nih perannya membekas di film ini. Asik. Karena filmnya sukses, perannya juga keangkat. Betul. Lanjut bro. Salah satu film Donnie Yen yang gue arep-arepin bakal keren banget pada waktu itu tuh di tahun 2005. Oke. Film apa tuh bro? Itu filmnya judulnya Dragon Tiger Gate. Karena film ini adaptasinya komik Tiger Wong. Itu makanya. Komik kita bersama tahun 90-an. Iya. Makanya gue langsung relate banget. Itu Tiger Wong nih. Nah, ini kalau teman-teman yang nonton anak 90-an pasti tahu film ini dan tahu komik Tiger Wong ya. Nah, karena komik ini keren banget guys. Keren. Jadi kalau versi sekarang tuh namanya Long Hu Man. Versi sekarang ini gue gak ngikutin. Sama, gue juga gak terlalu ngikutin. Gue ngikutin yang tahun 90-an. Betul. Nah, di film ini, dia tuh sebenarnya main bareng Nicolas Tse. Tapi, ada tapinya bro. Gimana tuh? Sayangnya di film ini jauh dari ekspektasi gue. Karena beda banget. Dari cerita yang di komik ya masih beda banget. Gitu ya. Agak meleset lah. Ceritanya kan? Ceritanya ya. Karena tapi mainnya mah keren. Mainnya keren Actionnya aja. Keren ya. Actionnya oke. Karena Donnie Yen. Iya betul. Cuman memang alurnya beda. Iya betul. Karena kan kalau di Tiger Wong itu kakaknya si Tiger Wong, Dragon Wong itu mati. Kalau di sini enggak. Donnie Yen jadi Dragon Wong-nya. Dragon Wong-nya. Oke, jadi namun di titik sampai saat itu tuh sebenarnya karir Donnie Yen ini belum booming banget sih, gitu kan. Jadi memang peran-peran yang dia dapat tuh masih kayak biasa-biasa aja. Jadi belum dapat peran utama sekali ya. Masih peran pembantu ya. Bukan pembantu amat, cuman pendamping lah. Pendamping. Akhirnya nih guys, breakthrough-nya Donnie Yen itu di tahun 2007. Akhirnya ya. 2007 nih. Ketika ia mendapat peran utama di film Flashpoint yang disutradarai oleh Wilson Yip. Baru gua nonton kemarin, bro. Oh iya? Di Netflix. Gila keren. Keren. Jadi di film ini dia adu akting bareng Louis Ko dan juga Fan Bingbing. Itu dia. Nah, Louis Ko kita juga udah pernah bahas ya. Gitu. Nah, jadi film ini memang sukses menampilkan
aksi percampuran nih antara itu kungfu dan MMA. Nah itu yang gua lihat. Makanya tadi lu bilang keren ya? Banget. Kenapa? Karena gua baru nonton itu kemarin banget itu Flash Point-nya. Nah saking kerennya sampai film ini tuh memenangkan penghargaan dari Hong Kong Film Awards dan Golden Horse Award untuk Best Action Choreography. Layak bro. Itu dari awal sampai akhir berantem terus. Oh, ya? Berantemnya keren. Capek ya. keren. Jadi memang lagi-lagi di sini juga Doni ada kontribusi nggak cuma di aktingnya tapi di koreografinya. Oke, lanjut ya, kita ke tahun 2008 nih. Doni ini mendapat peran utama di film yang tambah bikin booming lagi. Pamungkas ya. Pamungkas yaitu Ip Man. Iya. Kita bacanya Ip Man ya. Ip Man. Atau mungkin orang-orang tahu tuh Ip Man. Ip Man. Ip Man. Ip Man. Jadi dia tuh memang langsung dapat penghargaan sebagai film terbaik di 28 Hong Kong Film Awards. Nah itu dia. Akhirnya nih si Donnie nih gara-gara film ini didapuk sebagai rajanya film laga Hong Kong. Betul. Dan juga bintang kelas dunia. Betul banget. Karena dia udah banyak ikut film-film Hollywood. Betul. Jadi, di film ini dia memang berperan sebagai Master Wing Chun. Ip Man. Yaitu salah satu gurunya Bruce Lee. Iya, betul. Nah, lagi-lagi film ini disutradarai oleh Wilson Yip. Nah, bukan William, bukan ya? Bukan. Beda ya? Jadi memang Wilson ini udah cocok lah collab-nya bareng Doni. Iya. Dan memang yang seperti kita tahu ya, memang sequelnya si film Ip Man itu memang ditunggu-tunggu para fansnya Donian, termasuk gua, lu juga kali ya. Sequelnya rilis nih di tahun 2010 waktu itu ya. Lanjutannya Ip Man 2 ya. Ip Man 2, betul. Lalu ada Ip Man 3, 2015. Aduh, betul. Dan di sequel itu seru. Kenapa? Karena ada Mike Tyson sebagai penjahatnya. Iya, di yang ketiga itu, ini ada cerita sedikit nih. Oke. Jadi kalau jarinya si Mike Tyson itu patah ketika syuting. Jadi waktu itu ada adegan laga di film ini, si Mike Tyson ini jarinya patah. Gara-gara Donnie. Nah, jadi memang sempet lucu sih, karena apa? Katanya takutnya Mike Tyson ini bisa melukai Donnie. Taunya Mike Tyson malah. Kebalik. Yang terluka. Iya. Akhirnya sequel terakhir itu di tahun 2018, itu Ip Man 4. Aduh, itu benar. Dan itu juga keren juga, guys. Itu jadi film-filmnya si Donnie di saganya Ip Man ini booming semua. Oh, booming semua. Itu memang film yang gue tunggu sih. Jadi Donnie Yen sebagai Ip Man itu bagaikan Robert Downey Jr. sebagai Iron Man. Iya. Tergantikan. Iya, betul. Setuju gitu, gue setuju. Jadi memang sebenarnya sebelum sampai titik Ip Man itu, Donnie udah terlibat di 40 film selama 2 dekade. Jadi ya kadang orang itu butuh proses ya, yang nggak sebentar untuk bisa sukses dan mencapai titik tertinggi di dalam hidupnya. Nah, sebenarnya gue happy banget nih guys ketika tahu nih ya Donnie itu bakal terlibat di salah satu film Star Wars, yaitu Rogue One. Aduh, ini keren banget. Wah, asli. Tunggu banget. Lagi-lagi nih perannya dia tuh jadi cult kalau menurut gue ya. Jadi Donnie itu memerankan satu karakter yang namanya Chirrut Imwe. Memang dia ini bukan jadi seorang Jedi, tapi karakternya itu mirip Zatoichi, itu jagoan samurai Jepang yang matanya buta. Nah, di sini karakter yang ia mainkan itu tokoh protagonis jagoan yang memang kondisinya buta juga. Nah, sayangnya nih, sedihnya di film ini memang semua jagoannya mati. Aduh. Di Rogue One. Iya. Tapi buat gua sebagai fansnya Donnie Yen dan juga sebagai fansnya Star Wars, betul. Ini sih fan service banget menurut gua. Sukses banget secara box office dan juga jadi cult. Karena si tokoh Chirrut Imwe-nya juga banyak yang suka. Jadi memang tampilan dan karakternya Chirrut Imwe ini memang melibatkan imajinasinya si Donnie Yen juga. Oh gitu. Wah, hebat ya. Dan Donnie Yen memang kalau menurut gue sih dia itu berhasil mendeliver perannya ini di film Rogue One. Dan juga bahkan Donnie Yen itu jadi aktor kondang Chinese pertama yang ada di Star Wars Universe. Wah, keren ya. Tangan lu buat Donnie Yen ya. Jadi Donnie Yen itu makin kondang karena dia main bareng sama Vin Diesel. Aduh, di film Triple X, ya kan? The Return of Xander Cage. Itu dia, betul. Jadi memang filmnya tuh seru banget ya. Dan sukses. Karena memang kan film XX pertama apa film apa? XX. Bukan XX. Bukan XX kan? Kan ada sequelnya. Iya. Sequelnya ini biasa aja.
Sekali biasa aja. Nah, terus dilanjutin sequel yang ini, yang ketiga ini. Betul. Ini sukses lagi. Sukses lagi. Karena ada Donnie-nya. Tahun 2017, Donnie itu balik lagi ke Hong Kong. Buat adu acting bareng Andy Lau di film Chasing the Dragon. Itu keren. Itu keren filmnya. Terus dia juga diajak collab bareng sama Jet Li dan Jack Ma. Buat bikin film pendek yang namanya Gong Shou Tao. Nah, film ini nih sebenarnya untuk mempromosikan Tai Chi. Walaupun film ini durasinya cuma 20 menit. Ya kan film pendek ya. Ya, kalian harus nonton guys, ini filmnya bagus. Tapi tetap keren. Keren. Gitu kan? Keren banget. Jadi memang di sini ya hebat lah karirnya Donnie Yen itu terus makin lama tuh makin memuncak gitu. Walaupun ada jatuh bangunnya tapi menapaki ke atas terus. Betul. Lanjut bro, ke tahun 2020 nih. Jadi Donnie Yen ini juga terlibat di film live action adaptasi animasi Mulan. Terus dia tuh ikut main film yang tadi gue sempat ceritain, New Kung Fu Cult Master. Jadi film ini nih genre wuxia. Ini jadi gini. Genre wuxia tuh gimana? Genre yang menampilkan film silat fiksi yang berlatar di masa lalu atau zaman Cina kuno. Nah, silat-silat jadul lah gitu. Tapi jadulnya itu benar-benar jadul. Kadang-kadang tokohnya memang berhubungan sama sejarah Cina, tapi fiksi. Tapi fiksi juga. Kayak Zhuge Liang, tapi dibikin versi. Ada kan? The Kingdom yang gitu kan. Nah, itu tuh wuxia namanya ya. Wuxia. Nah, di film ini Donnie Yen tuh jadi kakek gurunya Tio Buki. Ketuanya Bu Tongpai. Kan? Lagi-lagi film ini keren banget guys. Masih sering diputer di mana-mana. Termasuk di TV kabel juga sering diputar. Betul. Nah, akhirnya nih film terbaru ya, kita bicara film terbaru Donnie Yen. Yang belum lama ya. Ya, di tahun 2023 yang sangat-sangat booming kalau menurut gua ya. Karena gua juga nontonnya keren banget. Yaitu film John Wick chapter yang keempat. Nah, jadi lagi-lagi tuh dia menjadi jagoan yang matanya buta. Tapi ini film lagi-lagi menurut gua well executed nih ya. Apa tuh maksudnya gimana? Well executed tuh maksudnya si Donnie Yen ini berhasil menampilkan actingnya dengan sangat baik. Betul. Di sini tuh dia memerankan tokoh Kane. Kane ini teman lama John Wick yang dipaksa untuk membunuh si John. Padahal dia udah lama pensiun. Karena anaknya itu disandra oleh si penjahatnya lah istilahnya. Akhirnya dia turun gunung. Nah, plot twistnya, kalau buat teman-teman yang belum nonton, salah sendiri. Ini film udah lama soalnya. Harus nonton. Plot twistnya apa nih? Di ending, si Kane sama John Wick ini akhirnya bahu-membahu mengalahkan para tokoh-tokoh yang jahat itu ya. Waduh, keren. Harus nonton. Habis nonton kita, nonton Donnie Yen ya, John Wick ya. Iya. Nah, jadi ya begitulah kurang lebih highlight kiprah Donnie Yen sebagai aktor ya. Betul. Kita nggak akan bahas terlalu banyak, teman-teman juga pasti udah pada tahu ya. Kayaknya kita segini sih udah cukup banyak sih. karena filmnya bagus-bagus dan soalnya. Kita berdua memang suka banget sama Donnie Yen. Jadi ya seru aja bahasnya gitu kan. Ternyata sebelum kondang Donnie Yen ini pernah menikah guys. Kita sekarang masuk ke pribadinya nih ya. Asik. Jadi dia itu pada tahun 1990 dia pernah menikah dengan yang namanya Leung Sing-chi. Jadi dia menikah pada tahun 1993 di bulan November tepatnya. Waktu itu gue datang tuh kawinannya. Oh iya? Jadi apa? Imajinasi gue. Di mimpi ya? Iya, imajinasi ya. Sayangnya kurang dari setahun mereka itu akhirnya bercerai. Tapi udah memiliki seorang putra yang namanya Jeff. Yang lahir di tahun 1995 setelah mereka bercerai. Ya. Jadi memang selain jadi aktor ternyata dia ini si Donnie Yen itu seorang family man banget. Jadi kita maju nih setelah perceraiannya, dia melewati jatuh bangun karir, akhirnya dia menikah lagi. Ya. Nah yang kali ini menikah lagi lu yang datang ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Kira-kira dari imajinasi lu. Kan? Donnie Yen itu memang tertutup nih kalau soal kehidupan pribadinya ya. Ternyata dia itu pada tanggal 19 Juli 2023 yang lalu, dia itu baru merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-20 dengan istrinya. Istrinya namanya Sisi Wang. Itu mereka rayakan di Lake Como, Italia. Waduh, acaranya cukup megah banget guys ya. Itu pemandangan danau itu sangat indah ya. Karena memang itu di tepi danau kan. Romantis tuh ya. Jadi ketika itu
kedua pasangan ini memperbarui janji nikah mereka di Villa Balbiano di depan anak-anak mereka. Anak itu ada 2, Jasmine dan James. Jasmine itu kakaknya umur 19 tahun, dan James itu umur 15 tahun ya. Dan si Jasmine ini lagi ngerintis jadi seorang penyanyi. Woi, keren. Berarti nurun ke bakat dari kakeknya. Oh, kakeknya ya, kakeknya kan. Ya. Seniman ya. Ya. Doni dan Cici nikah di tahun 2003. Nah, mereka ini baru pacaran 3 bulan ya sebelum menikah gitu kan. Jadi awal kenal Donnie itu dia tuh nggak tahu siapa, Donnie tuh nggak tahu siapa gitu kan. Ternyata si Sisi ini usianya 18 tahun lebih muda dari dia. Sampai-sampai nih ketika udah sampai titik si Donnie ini mau ngelamar Sisi, akhirnya Donnie itu harus terbang ke Toronto untuk minta izin ke orang tuanya si Sisi Wang ini. Jadi untuk sungkem dulu lah. Sampai-sampai nih sebelum ke orang tua harus sungkem sama nenek dan tantenya Sisi Wang ini. Kata si Sisi ini sempat cerita ya, sekelas jagoan Donnie aja itu saking nervousnya, gugupnya ketika mau ngelamar itu gemeteran bro. Oh gitu ya? Iya. Karena dia memang niat lah. Betul. Kan memperbaiki masa lalunya, dia pernah menikah, nikah sebentar, setahun, tiba-tiba cerai. Betul. Akhirnya dia nikah lagi. Nah kali ini harmonis nih. Kali ini harmonis. Jadi Donnie dan Sisi ini memang terlihat cukup baik ya. Iya betul. Cukup baik karena di media itu sering banyak yang menampilkan gitu. Dan juga tidak ada gosip miring ya. Iya, betul. Untuk hubungan mereka berdua ini. Memang Donnie ini memang tadi gue bilang tertutup lah dari media, tapi kalau misalkan untuk kehidupan pribadi ya. Iya, kalau misalkan memang acara untuk kepentingan film atau publikasi, memang dia selalu tampil dengan istri dan anak-anaknya. Keren. Jadi memang dia tuh punya mimpi untuk memberikan kehidupan yang baik untuk keluarganya. Karena dia pernah ngomong dia tuh nggak pengen si anaknya tuh mengalami kehidupan dia yang masa kecil. Masa kecilnya dia kan agak keras tuh. Keras dalam arti dia tuh sebagai keluarga imigran yang tinggal di apartemen kecil dan juga orang tua itu struggling ya. Karena sibuk bekerja untuk mencukupi kehidupan mereka di Amerika. Karena kan mereka dari China pindah ke Amerika. Gitu. Jadi memang ya bagus sih. Memang dia seorang yang luar biasa, ayah dan suami yang luar biasa ya. Kalau gue bilang sih memang nggak sia-sia ya hasil kerja kerasnya Donnie selama berkarir. Betul. Nggak cuman dari sisi dia sebagai seorang koreografer, tapi sebagai seorang aktor dia cukup sukses. Betul. Ya. Nah sekarang kalau kita pengen tahu nih kekayaan Donnie berapa banyak nih? Nah perkiraan kekayaan dia tuh nilainya sekitar 40 juta US dollar. Wih, itu dikali berapa tuh ya? Kali 15.000 ya. Iya, banyak makanya ya. Kayak tadi di awal kita bilang dia tuh punya properti mewah di Hong Kong. Dan memang yang terbaru itu dia baru beli nih mansion. Untuk istrinya bro? Mansion buat istrinya. Wih, senilai 17 juta US dollar di Mountain Davis Road, Hong Kong. Wah, Donnie itu memang dikenal juga sebagai seorang yang stylish. Selalu tampilnya keren ya kan. Dia tuh ternyata memang hobi koleksi jam tangan, terus kacamata hitam, sampai dia punya brand sendiri, kacamata hitam sendiri namanya Donnie Eye. Dan dia juga hobi koleksi mobil sports Lamborghini. Ya, keren sih. Jadi memang menurut gua sih Donnie ini setiap membawakan karakter atau tokoh di film ya udah kayak siapa? Liam Neeson. Kan? Jadi selalu well executed. Liam Neeson juga itu. Jadi tokoh-tokoh yang dia perankan itu ya. Kebanyakan itu jadi cult. Betul. Setuju sih. Ternyata di balik itu, Donnie itu memang orangnya well prepare banget guys. Di setiap keterlibatannya dalam sebuah film, dia itu selalu mempersiapkan dan melihat dari banyak sisi nih. Iya. Karena menurut dia, aktor yang baik itu adalah seorang yang harus bisa melihat nggak hanya dari sisi sebagai seorang aktor aja. Oke, tapi dari sudut pandang sutradara juga nih. Gitu kan? Atau supervisor, atau ahli bela diri dan lain-lainnya ya. Jadi dia memang melihat dari banyak sisi gitu kan. Jadi gimana orang itu bisa menikmati hasil akhirnya. Nah itu ternyata kuncinya. Nah memang generasi yang sekarang belum nih ya. Belum. Film laga belum ada yang booming lagi. Belum ada yang booming lagi. Moga-moga nanti ada ya. Ya, karena Rusia Donnie ya. Oke guys, kalau teman-teman suka dengan video kita yang barusan, mungkin videonya agak panjang tadi. Iya, karena maaf ya, karena kita memang sangat
excited banget sama Doni nih. Ya moga-moga kalian bantulah share-share video ini. Dan juga jangan lupa kasih ide buat kita-kita di komen tentang mengenai tokoh siapa yang mau dibawain. Oke? It's a wrap. Bungkus!